Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Fakultas ISD, Jalan Guru Penggerak Angkatan 8 dari Aceh Utara SMK Negeri 1 Semenanjung. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru terhadap siswa, keyakinan kelas yang kita buat, dan segitiga restitusi. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kita di SMK Negeri 1 Semenanjung ada menerapkan beberapa pembiasaan budaya positif, terutama waktu siswa masuk ke pekarangan sekolah. Kita membudayakan siswa menghentikan sepeda motor dan membudayakan salam, sapa, senyum terhadap siswa kita. Itu yang sering kita lakukan di sekolah untuk menyambut kedatangan siswa di waktu pagi. Itu salah satu penerapan kebiasaan budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang masuk dengan budaya positif di sekolah. Jadi tujuannya yaitu untuk menjadi siswa yang penuh hormat dan tanggung jawab. Tentu mereka mempunyai pencerahan yang kritis atau menyelesaikan sebuah permasalahan secara kritis, dan tentunya mandiri. Selanjutnya ada perubahan paradigma. Ini adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bukan tabu rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Dipekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Guru diibaratkan seperti petani, anak diibaratkan seperti biji jagung. Contohnya bagaimana? Kita seorang petani yang kita tanam jagung, pasti tumbuhnya jagung, tidak mungkin tumbuhnya padi. Jadi kita rawat sesuai apa yang kita tanam. Itu maksud daripada guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kita mengajar sesuai dengan kodrat alam sekarang, sesuai dengan alam dan zaman sekarang. Jadi kita harus berusaha belajar dengan pembiasaan zaman sekarang, bukan seperti zaman kita. Karena zaman sekarang ibarat teknologi, berarti kita juga selalu mengajar sesuai dengan penggunaan teknologi sekarang. Tidak bisa kita batasi, hanya bisa kita mengontrol ya, kita mengontrol, bukan melarang, tapi kita mengontrol. Berat Pak Sepak. Seperti kita melarang bawa HP, berat. Tapi siswa tetap membawa HP.
Tapi apa yang perlu kita lakukan? Kontrol, biar mereka tidak loss ke hal-hal yang negatif. Itu masuk daripada kodrat alam dan kodrat lemah. Selanjutnya berpihak pada anak. Kita guru itu mengajar berpihak pada anak, bukan berpihak pada diri kita. Berpihak pada anak. Jadi kita dituntut untuk membuat sebuah pembelajaran di kelas itu yang berpihak pada anak, bukan berpihak kepada kita. Perubahan paradigma untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menjadikan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekolah bukan serta-merta membuat perubahan paradigma. Jadi sekolah juga harus menyediakan lingkungan yang positif, yang bagus, aman, nyaman, sehingga siswa mampu berpikir, bertindak, dan mereka bisa berkreasi secara mandiri, sehingga timbullah sebuah tanggung jawab. Selanjutnya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi disiplin itu butuh kontrol dari kita seorang guru dalam hal kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini adalah pendapat daripada Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan mikroseksi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pewarna positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memaksa ini adalah menegakkan aturan terhadap anak kita. Jadi kita punya hak untuk memaksa anak kita apabila dia membuat kesalahan. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Contohnya, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini adalah stimulus respon. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon memaksa ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teorinya, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu digunakan, ataupun tidak perlu sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita.
Di sini dikatakan disiplin oleh dua anak, kita mempunyai keinginan sendiri untuk disiplin. Misalnya kita masuk sekolah karena tanggung jawab. Bukan karena kita masuk sekolah cepat atau sesuai dengan jadwal, karena kita takut dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi internal itu dari diri kita sendiri. Apabila kita tidak bisa mengontrol diri sendiri, baru kita memerlukan pihak yang lain untuk mengontrol kita. Itu maksud dengan disiplin internal dan disiplin diperlukan oleh orang lain. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya Kak, ada masuk sekolah seperti tadi. Kalau saya tidak masuk sekolah tepat waktu, apa akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya kita ingin dapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya dengan saya selalu datang cepat, apa saya dapatkan? Oh, saya akan memenangkan menjadi guru favorit misalnya. Kita berkeinginan ada imbalan dari orang lain ataupun institusi kita bekerja ingin menjadi guru favorit dan lain-lainnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya kita datang dengan cepat karena keinginan kita sendiri. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab. Itu motivasi dari internal, tujuan disiplin yang positif. Jadi disiplin itu ada dua, motivasi dari eksternal dan motivasi dari internal. Dari eksternal untuk menghindari hukuman, dan juga ada dari eksternal untuk mendapatkan hadiah. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Ini adalah tentang keyakinan, hukuman, dan penghargaan. Untuk mendukung motivasi diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan orang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang dibuat. Contoh keyakinan jelas, misalnya kita buat mandiri. Kami meyakini bahwa pentingnya memandirikan diperlukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau terjadi masalah di kelas kita, secara mandiri siswa kita menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain. Itu keyakinan yang mandiri. Habis itu keyakinan bernada kritis. Kami meyakini bahwa pentingnya berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Siswa kita dia punya keputusan cepat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di kelasnya. Berkebinekaan global, meyakini bahwa pentingnya berkebinekaan global ditunjuk dengan sopan santun. Siswa kita sopan dan santun, saling menghargai sesama teman kelasnya. Ini tentang keyakinan kelas. Yang terakhir, yang keempat, bergotong royong. Kami meyakini bahwa pentingnya gotong royong ditunjukkan dengan belajar kompak dan pembiasaan Jumat bersih. Itu yang dimaksud dengan gotong royong. Jadi kita buat wali kelas ataupun guru membuat suatu hari untuk gotong royong, misalnya atau Sabtu bersih atau Jumat bersih. Yang terakhir, kreatif. Siswa kita kreatif. Kelasnya itu bukan seperti ChatGPT. Jadi mereka itu kreatif, menggambarkan sesuai dengan jurusan. Misalnya jurusan pertanian, mereka menggambarkan sketsa pohon. Itu mereka tempel di dinding sekolah, menghiasi sekolah kelas mereka, sehingga mereka kreatif, indah dilihat.
Jadi kepinginan jelas apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi yakinlah sesuatu kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Pembentukan keyakinan jelas. Keyakinan jelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan jelas berupa pernyataan yang universal. Keyakinan jelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan jelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam kegiatan kelas lewat surat pendapat. Jadi kita buat keyakinan kelas itu bukan hanya oleh kelas, tapi pendapat daripada siswa-siswa kita. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita pada peninjauan step by step. Ini adalah peraturan. Misalnya selalu kembali buku ke tempatnya. Ini adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti menghormati orang lain, komitmen, tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti ini adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini masuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker. Berarti untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan ataupun keamanan. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi kita membuat pendapat dari siswa. Jadi nanti bisa kita tempel di dinding. Apabila siswa melanggarnya, keyakinan kelas apa yang mereka langgarkan. Misalnya, nanti bisa kita kerjakan melalui segitiga restitusi. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Ini adalah dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru, ini adalah tindakan guru. Seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ataupun lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat menghadiri. Ini apa dari tindakan guru ini? Nah, mencatat 100 kali itu berarti termasuk ke hukuman. Kita suruh mencatat kepada siswa, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Berarti itu apa yang masuk itu? Hukuman atau kompensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali jika terlambat sekolah, itu apa? Hukuman. Itu selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Misalnya olahraga, dia telat. Karena dia telat 10 menit, dia suruh mengelilingi 2 kali lapangan basket. Itu masuk ke konsekuensi. Jadi kita membedakan mana hukuman atau konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi suatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Anak membenci disiplin, itu hukuman. Anak menghargai disiplin, itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu adalah hukuman. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Ini adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu adalah cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi secara universal kebutuhan dasar manusia ini ada 4: cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan dan kesenangan. Misalnya contohnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, jadi dalam konteks harapan positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan maksud dari dia melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Berarti dia melakukan itu karena bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan dia adalah cinta kasih sayang. Berarti dia kurang kasih sayang. Berarti kita butuh dia untuk kebutuhan untuk yang diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya ada berarti dia ingin jadi penguasaan, dia ingin jadi yang hebat, pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan dia dimaksud daripada ini adalah dia kebutuhannya adalah kebebasan. Karena dia butuh kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus yang tadi dengan permasalahan yang tadi dengan Ibu Ani karena iseng saja, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi dia membuat permasalahan karena dia merasa senang. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5: hukuman, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Misalnya guru terlambat, menghatik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir, itu adalah hukuman. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, berarti itu kita membuat dia merasa bersalah. Kalau sebagai teman, pasti kita akan mengatakan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Berarti kita merasa teman. Jadi dia membuat kesalahan, kita membuat alasan, kita bantu semua alasan. Berarti di sini adalah sebagai teman. Atau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kita sebagai pemantau. Atau menghargai diri sendiri. Atau sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sebagai manajer, apabila ada siswa kita membuat kesalahan, kita menanyakan, kita memposisikan diri sebagai manajer, tidak serta-merta menyalahkan mereka. Itu yang sebagai fungsi manajer. Habis itu resolusi, memecahkan masalah dengan resolusi. Jadi resolusi itu apa? Resolusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksud daripada resolusi. Jadi ada 9 ciri-ciri resolusi. Bukan untuk menemukan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Resolusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Resolusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Resolusi adalah cara paling baik untuk memperbaiki diri. Resolusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Resolusi
fokus pada solusi dan restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan restitusi yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Jadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser pemikiran dari stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menunjukkan motivasi intelek. Mampu mengingatkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kasus, ini contoh kasus. Misalnya, Salman tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya sehingga bertengkar dengan temannya sampai menggerebek meja. Kita sebagai guru, bagaimana menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan critical thinking? Jadi saya sudah buat caranya menyelesaikannya. Pertama, skenario-nya adalah saya sebagai guru, kita sebagai guru, Salman, tadi Bapak dengar laporan dari kedua kelas, katanya kamu bertengkar dengan Yusufya. Sehingga Salman menjawab, iya Pak. Habisnya saya kesel. Kita sebagai guru pasti menanyakan, keselnya kenapa? Jawab si Yusuf. Jawab si Salman. Yusuf selalu mencontek pekerjaan rumah saya. Bukan hanya PR, tapi tugas-tugas yang lain juga dicontek. Kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Oh gitu, wajar kalau kamu kesal dan marah. Kita buat tandanya terjadi terhadap kita. Kalau itu terjadi pada posisi Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita sebagai guru itu bukan membuat dia salah. Apa jawab dia? Iya Pak. Misalnya, tugas apa yang kamu lakukan? Terus apa yang kamu lakukan pada itu? Kita tanya sama si Salman. Saya marah-marah Pak. Tanpa sadar saya menggerebek meja. Oh begitu. Kamu membuat begitu pasti ada alasannya. Kita menanyakan apa alasan si Salman membuat begitu terhadap itu. Iya Pak. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan PR dan tugas-tugas saya, sedangkan itu mencontek dan tidak mau berbuat sendiri. Apa yang kita buat? Kita tidak menyalahkan dia, pasti kita wajarlah kamu kesal dan marah. Tugas PR-mu dicontek oleh itu. Bapak sangat menghargai tindakanmu. Tapi karena kita buat tindakan jelas tadi, keyakinan jelas, kamu tidak bertindak sejauh ini lebih buruk daripada itu. Tapi kamu tidak bertindak jauh dan lebih buruk daripada itu. Kita menghargai dia karena dia tidak bertindak terlalu buruk. Sekarang mari kita pikirkan bersama, apa tindakanmu marah-marah menggerebek meja itu sudah sesuai dengan jelas? Kita tanyakan kepada si Salman. Pasti dia jawabnya tidak, karena dia telah melanggar tadi. Terus keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Katanya saling menghormati Pak, dia jawab. Terus betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting atau tidak buat kamu? Kalau dia jawab penting Pak, baik, menurut kamu itu penting. Keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu lagi marah? Saya harus bisa bersabar. Jadi kita tidak langsung menyalahkan di Salman. Jadi kita sebagai guru, kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Ya Pak. Jadi dia memperbaiki. Kalau dia berarti dia tepat sekali tindakan. Berarti kalau dia memperbaiki, berarti tidak tepat bukan daripada si Salman. Jadi ada cukup sekian yang bisa saya paparkan dari hasil nyata
budaya positif ini. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan, adapun sharing, adapun pendapat, terutama dari kawan-kawan yang sudah senior di guru bergerak, Pak Zainal. Bagaimana pendapatnya Pak Zainal? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengar apa pemaparan Bapak Fahrudzi dan kita dialog berakhir. Ya. Salah satu apa yang menyampaikan ada 5 posisi kontrol dulu. Ya. Kira-kira kan nggak mungkin semua guru mengikuti 5 posisi kontrol dulu. Kira-kira 5 posisi kontrol dulu mana yang lebih kita laksanakan proses pembelajaran kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ya. jadi maksud Pak Zainal 5 kontrol dulu ini mana yang harus kita pilih. Jadi yang pertama kita sebagai pemangku, kedua pembuat atau masalah, teman pemantau atau manajer. Jadi yang sudah saya buat, kita menempatkan diri sebagai manajer Pak Zainal. Jadi sebagai manajer ini adalah mengajukan pertanyaan atau mengklarifikasi masalah yang terjadi. Jadi saya menempatkan diri sebagai manajer. Ada siswa yang salah, saya bertanya kepada siswa tersebut, kenapa kamu membuat kesalahan? Jadi saya tidak serta-merta langsung menghujatnya. Itu sebagai manajer. Misalnya, kenapa kamu nggak pakai sepatu? Jadi kan ada alasan dia kenapa pakai sepatu. Kadang sepatunya basah ataupun sudah sobek. Jadi tidak langsung kita memarah-marah dia. Jadi sebagai posisi manajer, kita memberi keyakinan untuk dia. Jadi kamu hari ini sekolah sepatunya karena kamu tidak pakai sepatu, pakai sandalnya taruh di weekend. Jadi berapa hari Bapak beri waktu untuk kamu untuk beli sepatu lain? Apabila jawabannya sepatu rusak. Jadi tidak serta-merta itu langsung marah-marah. Nah, jadi kita di sini kontrol guru sebagai manajer. Terima kasih. Ada yang lain? Kalau tidak ada, hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita selalu bisa sharing agar sekolah kita menjadi lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.